Teman-teman, kali ini saya akan membagikan 8 settingan dasar daripada iPhone ya. Ketika kalian membeli iPhone pertama kali, misalkan belum dipakai gitu ya, atau belum pernah pakai. Nah, kalian harus setting dulu yang 8 fitur ini ya teman-teman, sebelum dipakai, benar-benar dipakai gitu. Karena di iPhone ini nggak bisa seperti Android ya. Android itu kan udah masukin email langsung pakai aja ya. Kalau di iPhone ini memang ada yang harus kita setting dulu ya, supaya lebih enak dipakainya. Saya sih nggak akan bagikan banyak ya, 8 fitur aja yang paling umum atau basicnya ya, bawaannya gitu, yang harus kita setting dulu sebelum dipakai benar-benar. Ini baru saya reset ya, handphonenya, jadi belum saya pakai apa-apa lagi. Saya reset pengaturan aja supaya bisa nunjukin ke kalian ya, settingan apa aja yang umum yang harus disetting sebelum dipakai ya. Yang pertama akan saya setting itu bahasanya dulu ya. Mungkin saya akan rubah dulu bahasanya ke bahasa Indonesia supaya lebih enak ya. Kita coba ke bahasa Indonesia. Dia akan restart sebentar ya. Kita rubah ke bahasa Indonesia. Nah, udah. Jika sudah, yang pertama saya akan setting itu keyboard ya teman-teman ya. Keyboard itu untuk ngetik ya. Nah, misalkan kalian ngetik kayak gini, ngetik tulis teks gitu ya. Kita coba ngetik di mana gitu, di sini aja ya. Misalkan di sini gitu ya. Misalkan coba kita SMS ke teman kita gitu, misalkan kayak gini nih. Nah, halo. Nah, ini kan mesti pakai bahasa Inggris ya, jadi kadang-kadang orang bingung gitu gimana ngilangin tulisan-tulisan kayak gini ya, karena kita kan biasanya nggak pakai teks otomatis kayak gini ya. Ini bikin bingung, kadang-kadang nulisnya kamu jadi apa gitu, jadi Kamis tuh kan kayak gini gitu, jadi orang bingung. Nah, untuk setting keyboard ini kita masuk ke sini ya teman-teman, masuk ke pengaturan, pilih yang umum ini, kemudian pilih yang ini ya, papan ketik atau keyboard ya. Papan ketik ini sih saya biasa matiin semua, yang otomatis ini juga saya matiin ya. Gitu, paling saya yang nyalain ini aja, stiker emojinya aja. Nah, sekarang kita balik ke sini tuh, udah enak kan, udah nggak loncat-loncat, kurang lebih seperti itu. Nah, yang kedua saya akan setting kamera ya teman-teman. Kamera ini juga penting ya. Nih, kamera ini kan kayak gini aja tuh. Kamera kan cuma ada di mode kayak gini tuh. iPhone tuh nggak seperti Samsung kan, bisa dibikin kayak udah ada otomatis semua gitu. Tuh. Jadi banyak fitur-fitur yang nggak bisa kelihatan ya di sini. Jadi harus kita setting dulu. Seperti ini kan dia nggak bisa nampilin ukuran berapa ini gambarnya gitu, 16:9 atau berapa, nggak bisa ini. Jadi supaya lebih enak masuk ke kamera, masuk ke pengaturan dulu ya. Pengaturan saya keluarin deh. Oke, masuk pengaturan lagi, cari kamera ya, kamera. Nah, ini yang pertama format ya. Format pasti akan saya pakai semaksimal mungkin ya, yang paling atas ini. Oke, untuk rekam video saya pasti akan menggunakan yang paling tinggi ya, yang ini. Karena buat apa beli HP bagus-bagus atau mahal-mahal kalau kita nggak pakai di settingan maksimal ya. Nah, saya settingnya di 4K 60 fps ya. Untuk format ini supaya nampil di depan, kita nyalain aja. Ini juga kita nyalain supaya nampil semua di depan. Terus ke bagian video slow motion juga kita ubah ya, ke yang paling tinggi udah. Ini kita nyalain. Cermin ini nggak usah dinyalain, ini aja yang dinyalain nih, HDR-nya, cerdasnya harus kita tetap nyalain ya. Nah, jika sudah, kalian lihat ke depan dan ke kamera lagi. Nah, maka fitur-fitur ininya udah nampil ya tuh. Ini kan hasil fotonya, misalnya kita foto cekrek ini.
kita foto. Nah ini kan kecil hasil fotonya nih, kayak gini tuh. Sedangkan biasanya orang kan sukanya di 16:9. Geser aja ke atas. Di sini udah ada 16:9. Nah, biar full tuh kan, beda kan tuh. Nah kalau nggak disetting dulu hasil gambarnya akan seperti ini nih. Biasanya orang nggak tahu kan, main foto-foto aja, padahal hasil gambarnya tidak 16:9 ya untuk iPhone ini ya. Jadi sayangnya di situ rada repot juga ya. Nah untuk perekaman video karena udah kita nyalain semua, sekarang udah nampil di sini nih. Jadi untuk merubah 4K atau HD di sini aja tinggal ditekan-tekan. Untuk bagian HD ini untuk merubah HD 4K itu kan. Nah untuk yang atasnya ini FPS-nya. Mau yang 24 FPS, 25, 30, 60. Nah, tinggal ditekan-tekan aja di sini ya, di bagian atas ini. Nah, masih mending lah ya. Cuman ada satu yang disayangkan ya dari iPhone ini. Ketika rekam video, misalkan kita rekam video kayak gini nih. Nah, dia nggak bisa kayak Samsung bisa ditahan dulu atau ditahan sebentar gitu terus lanjut lagi ngerekam. Inilah seperti contohnya ini ya. Saya contohin sedikit nih. Ini fitur yang di iPhone yang belum ada menurut saya, ini sangat disayangkan juga ya. Nah ini Samsung ya. Kita rekam video nih kayak gini tuh. Ini kan bisa buat moto. iPhone juga bisa buat moto yang ini nih. Kita foto bisa, tapi tidak ada yang seperti mode ini nih. Nah, ini mode tahan. Jadi kita bisa, misalkan kita mau bikin video, ini bisa kita tahan dan kita bisa pindah ke posisi yang enak, baru lanjut lagi video. Nah kalau untuk Samsung tuh enak ada. Nah di iPhone tuh belum ada. Di iPhone tuh belum ada ya, baru ada fitur kamera aja. Kamera sambil video sambil moto bisa gitu. Oke, ini udah kamera udah. Sekarang kita coba setting yang ketiga ya. Yang ketiga ini mode game ya, atau saya bilang akses terpadu lah ya. Akses terpadu ini fungsinya untuk bermain game. Saya contohin ya. Kita buka dulu gamenya. Ini kalau akses terpadunya nggak dinyalain sangat mengganggu ya teman-teman. Karena ketika kita nembak dari atas ini dia akan turun kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Misalkan main TDM lah ya. Nah ini misalkan kita lagi bermain game nih. Kalau kalian gak nyalain akses terpadunya, lihat yang terjadi nanti, dia akan turun nih. Kita nembak kayak gini nih ya. Kita misalkan nembak, naruh tembakannya di sini gitu kan. Tuh, ya kan? Tuh. Ini suka turun-turun gini tuh. Nah, ini repot nih. Makanya kita harus nyalain akses terpadunya supaya pas main game gak turun gitu ya, gak kegeser layarnya. Untuk settingnya teman-teman masuk saja ke accessibility. Nah masuk accessibilitas, kemudian nyalain akses terpadu ini yang gambar kunci yang paling bawah ini, nyalain, enable aja ya, nyalain. Nah langsung aja bikin sandinya bebas berapa aja. Saya sih biasanya 00 gitu, 00. Oke, kembali aja, ini udah aktif. Langsung ke game lagi. Untuk ini kan masih belum nyala aktif ya tuh, masih bisa diturunin layarnya. Untuk aktifinnya kalian tekan aja buat matiin ini tombol power, ini tombol power ini kalian tekan aja 3 kali. 1, 2, 3. Nah ini udah mulai ya, kita mulai aja, mulai. Nah ini udah aman tuh, jadi layarnya udah kekunci, nggak akan terganggu. Jadi ini ada telepon, ada SMS pun nggak akan keganggu ya main gamenya. Kayak gitu teman-temannya kurang lebih ya. Untuk matikannya kalian, kalau misalkan ini kan udah kekunci nih ya, udah kekunci. Nah kalian untuk membuka kuncinya lagi biar bisa diturunin lagi atau bisa ditutup gamenya, kalian tekan lagi aja 3 kali. 1, 2, 3. Harus cepet ya, nggak boleh telat.
1 2 3 gitu. Nah, masukin passwordnya, akhiri, keluar, udah kayak gitu. Jadi aman kalau kalian main game, gak akan turun-turun lagi layarnya tuh. Berikutnya yang keempat, kita coba settingan pusat kontrol ya. Pusat kontrol ini untuk tampilin fitur-fitur utama yang kalian mau ya di atas ini ya. Seperti di sini kan nggak ada buat screen recorder ya, untuk rekam layar dan yang lain-lainnya ya. Ini sebenarnya masih bisa kita tambahin lagi ketika kita slide ke bawah gitu. Ini sebenarnya masih bisa ditambahin banyak fitur ya yang bisa kita akses lebih cepat. Caranya adalah kalian masuk ke sini nih. Kalian masuk ke pusat kontrol. Kalian tinggal tambah aja nih apa aja yang mau kalian tampilin di paling atas ya. Kalau saya biasanya di sini alarm, catatan, memo, dan yang paling penting ini nih ya, rekam layar ya. Ini penting nih. Nah, dan kalian mau aktifin semua juga bisa ini. Cuman gak usah lah, yang penting-pentingnya aja. Nah, ini udah ada semua kan di sini tuh. Kayak gitu. Nah, kayak ini kan kalau kita lagi lihat YouTube atau lagi main game, kita tinggal turunin ke bawah, kita rekam layar gini. Nah, ini udah mulai itu ngerekam. Oke, kita buka-buka aplikasi aja ya, kayak gini gitu. Kita buka-buka aplikasi aja kayak gini. Nanti kita bisa lihat sendiri ya hasil rekamannya kayak gimana. Kalau udah, kita matikan aja. Terus kalian bisa langsung lihat hasil rekamannya kayak gimana. Nah, ini hasil rekamannya nih. Tuh. Nah, ini hasil rekamannya, dan ini pun hasil rekamannya dapat resolusi berapa ya? 53 fps. Ini tergantung daripada kestabilan internet ya. Bisa sampai 60 fps juga ini. Tapi ini cukup bagus hasilnya tuh. Oke, itu aja ya. Selanjutnya kita coba yang kelima ya. Layar otomatis ya, yang kelima kita coba. Layar otomatis ini kan kalau saya sih terutama masih saya sering aktifin kayak gini ya. Tapi kalau layar otomatis ini kalau saya jarang diaktifin karena kalau dibawa keluar itu terlalu segini nih, terlalu full. Ini bisa ngerusak ke layar ya. Lama-lama layarnya akan cepat rusak ya teman-teman. Jadi saya saranin auto brightness-nya ini nggak usah dinyalain sih, dibikin manual aja ya. Kalian masuk ke sini ya, jangan masuk ke layar ya. Kalau masuk ke layar tuh dia nggak ada tuh. Tuh nggak ada kecerahan di sini tuh, nggak ada buat matiin otomatisnya ya. Hanya ada kunci aja sama mode malam, itu aja tuh. Nah, untuk setting layar otomatisnya atau auto brightness, kalian masuk ke sini aja nih. Ya, masuk ke fleksibilitas. Terus kalian pilih yang layar ya, layar, ukuran, dan teks. Yang ini nih. Tuh. Layar, ukuran, dan teks. Kalian scroll aja ke yang paling bawah. Nah, di sini ada tulisan kecerahan otomatis. Nah, kalau saya biasanya ini dimatiin nih. Karena ini layarnya kan OLED ya, sama seperti AMOLED dari Samsung. Jadi riskan rusak layarnya ya. Jadi saya matiin aja ini. Jadi ini layar nggak akan naik turun otomatis nih. Untuk true tone-nya sendiri saya pasti nyalain supaya bisa menyesuaikan dengan warna dan kondisi cahaya ya. Jadi lebih enak dilihat gitu. Oke, lanjut ke yang 6. Untuk yang ke-6 ini mungkin yang terakhir ya. Untuk yang terakhir aja nih, yang ke-6. Gak usah 7 dah, 6 aja cukup ya. Nah, ini penting juga nih, mode sentuhan nih. Mode sentuhan ini adanya di, saya tutup dulu dah. Nah, mode sentuhan ini penting juga adanya. Kalian masuk ke aksibilitas, kalian pilih yang sentuh atau gestur lah, ini sentuh. Nah, ini kalian bisa pilih nih, bisa kalian nyalain tombol ininya
Ini bisa dinyalain, bisa dimatiin. Kalau saya sih ini dimatiin. Untuk mode ini yang paling saya pakai mode sentuh ini ya. Nah, untuk yang mode sentuh ini yang keenam, ini yang terakhir ya. Ini juga perlu diaktifin supaya kalau kalian misalkan mau screenshot layar ini tuh nggak usah ditekan kayak gini nih. Atau kayak gini. Kita tekan power, tekan volume atas kan biasanya. Nah, ini kan lama-lama kan merusak tombol-tombol ini juga. Jadi untuk aktifinnya biar bisa diketuk bagian belakang, kalian masuk aja ke sini ya. Tuh, fleksibilitas. Kalian pilih mode sentuh. Terus kalian ini juga ketuk untuk membangunkan. Nah, ini bisa kalian nyalakan supaya untuk nyalain handphone ini gak usah pencet tombol power, kalian bisa tekan layarnya aja kayak ini tuh kan. Nah, kayak ini. Jadi gak usah kalian harus pencet power ya. Terus yang keduanya itu ketuk bagian belakang, ini juga penting, harus kalian aktifin nih. Ketuk 2 kali ini. Kalian mau pilih buat apa nih? Jepret layar atau buka kamera atau yang lainnya, masih banyak lagi tuh. Kalau saya biasanya buat jepret layar ya atau screenshot ya. Nah, ini kalian ketuk 2 kali bagian belakangnya di sini nih. Nah, kan kayak gitu teman-teman ya. Ini fitur-fitur sederhana namun juga penting dan kayaknya belum banyak yang tahu, karena saya sering perhatiin teman-teman saya yang pakai iPhone, kayaknya dia asal pakai iPhone aja udah gitu. Padahal ada beberapa settingan-settingan yang bisa dimaksimalin ya. Seperti settingan kamera ini, saya lihat mereka itu kok hasil videonya di 1080, 720, nggak sampai 4K gitu. Padahal mereka mungkin nggak tahu ya kalau di dalam kamera ini harus ada yang disetting dulu, bahwa pengaturannya ini memang tersembunyi ya, nggak seperti handphone yang lain atau Android gitu ya. Kalau Android kan udah enak, udah nampil langsung. Kalau iPhone nggak, harus disetting dulu. Oke teman-teman, sekian kali ini dari saya.